Ya, yang pertama kalau sidang PK itu pembuktiannya itu seperti sifatnya keperdataan ya. Artinya Kapolri kami Probatur. Artinya siapa yang membuat harus dilakukan. Artinya para peninjau kembali ini kan adalah para terpidana. Tentunya mereka yang harus buktikan di mana kekeliruan hakim, di mana baru itu yang mereka anggap itu tidak benar proses persidangan itu. Karena yang mereka lakukan itu adalah jaksa penuntut umum seadanya tuduhan-tuduhan terhadap Rudiana yang disiksa, disiram air kencing. Nah, sehingga itu adalah keterangan yang tidak benar dan keliru karena mereka sudah pernah melaporkan ke Propam ya kemarin itu dari kuasa Saka Tatal ya. Saya dapat informasinya laporannya juga tidak terbukti gitu loh. Artinya apa? Artinya tuduhan-tuduhan itu hanyalah asumsi dan prasangka-prasangka yang dibangun sehingga menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Kita sepakat hari ini percaya kepada Polri, percaya kepada pengadilan dan Mahkamah Republik Indonesia sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Dan saya tidak mau berasumsi, berspekulasi, bahkan menilai sesuatu hal yang sedang berjalan proses hukumnya. Karena itu akan berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan. Akan tetapi kan kita berpatokan kepada bukti. Saya sebagai seorang pengacara ataupun penasihat hukum itu berbicara itu by data. Apa yang membuktikan ataupun memutuskan suatu hal itu yang bersangkutan itu melakukan perbuatan yang dituduhkannya. Nah, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan ini sudah kita proses hukum juga Mbak secara pidana gitu di Polda Metro Jaya dan di Polda Jawa Barat dan sedang berjalan juga nantinya di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan tuduhan-tuduhan yang mereka fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Karena tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar adanya gitu sehingga ini membuat suatu opini yang liar menunjukkan klien kami yang semestinya ini harus bisa dibuktikan dari segi hukum gitu. Contohnya kalau dia merasa dipukul ataupun ya silakan lapor polisi gitu loh. Silakan pidanakan ketentuan upacara pidana, bukan malah berspekulasi ataupun testimoni. Karena memang ada pihak-pihak yang berspekulasi dan melakukan testimoni yang tidak benar. Itu kita lakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi Mbak. Kita tidak diam. Lain cerita kalau kita diam-diam aja nggak kita proses. Makanya kita bantu dengan laporan polisi yang telah kita buat. Sampai sekarang belum ada putusan yang menyatakan Ibtu Rudiana itu melakukan perbuatan dugaan tindak pidana. Belum ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Dan kemarin juga melalui Pak Sandi di Divisi Mabes Polri Propam menyampaikan ya beberapa bulan lalu tidak ada pelanggaran atau SOP yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Jadi itu hanya pendapat-pendapat saja menurut saya karena tidak bisa dibuktikan secara hukum. Nah, apabila nanti bisa dibuktikan secara hukum, ya saya harus hormati itu, gitu loh. Artinya siapa lagi kita percaya kalau bukan aparat penegak hukum. Nah, berbicara terkait dengan tuduhan-tuduhan mereka itu jelas. Kita sebagai negara hukum, ya kita tempuh jalur hukum yang mereka bilang itu Rudiana merekayasa, mengarang dan lain-lain. Kita badan itu sudah berjalan dan semua saksi-saksi. Bang Pitra, bukankah kesaksian ini juga melalui jalur hukum? Yang mana? Kesaksian sidang PK saat ini? Itu kan saksi, tapi dia tidak bisa membuktikan tuduhan ini. Kalau masalah perbuatan pidana itu kan tugasnya daripada kepolisian, ataupun masalah etik itu ataupun etik ketidakproporsionalan masalah Propam. Jadi itu jalur-jalur sudah ada. Persoalannya itu nggak ada mereka lakukan gitu loh. Dan mereka punya testimoni. Dan kemarin itu juga banyak juga yang sampai bilang sumpah pocong, padahal sebenarnya dia tidak tahu dan dia tidak melihat itu. Nah, itu kita Bang Pitra, bagaimana dengan bukti-bukti seperti foto-foto terpidana yang babak belur? Iya, kalaupun ada foto-foto bukti babak belur, jangan tuduh Ibtu Rudiana gitu loh. Artinya apa? Itu harus butuh pendalaman lagi. Apakah dia babak belurnya itu sesama tahanan mereka berkelahi atau bukan? Itu harus didalami gitu loh. Jangan juga
ada yang lecet kakinya dibilangnya Rudiana, nanti salah ucap dia dibilangnya Rudiana, digambar Rudiana gitu. Jadi itu susah juga kita dalam melakukan pembelaan itu, karena serangan-serangan terhadap Rudiana itu sangat dahsyat sekali. Memang betul, saya bilang ke beliau, Pak, ini bertepatan karena Bapak polisi aja nih pelapornya gitu. Coba kalau masa biasa ini korbannya ada 2, satu lagi ada sipil keluarga almarhumah Pina, iya kan?